Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu dan Bapak, saya Apun yang akan memandu acara ini. Selamat datang di tempat acara kita di Kinara Resto Rengganis Suspension Bridge. Ini tempat yang relatif baru Pak sebetulnya di kawasan Kawah Rengganis. Ini bersebelahan dengan Kawah Putih, sebelah sananya Kawah Putih, ini tadi yang di ujung jembatan itu Kawah Rengganis. Dan kita saat ini berada di acara Tepas. Tepas itu temu pemimpin untuk aspirasi masyarakat. Ini yang digagas oleh Pak Gubernur sendiri sejak tahun 2018, di mana Pak Gubernur ingin mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat, terutama dari komunitas-komunitas. Dan saat ini komunitas yang bertemu langsung dengan Pak Gubernur untuk menyampaikan aspirasinya adalah komunitas e-bike atau sekarang dikenal dengan motor atau sepeda listrik ya sekarang ya, e-bike itu. Banyak komunitas di sini yang hadir, diantaranya Electric Bike Bandung Community, kemudian Bedas e-bike, kemudian Grid atau Gesit Rider, kemudian Easy Go Family, komunitas pesepeda unit PLN ULP Soreang, dan kemudian Winfly T3 itu T3 aja dibacanya ya. Kemudian ada strum.com. Selamat datang sekali lagi dan tepuk tangan untuk kita semua. Mari kita mulai acara ini. Dan selamat menyaksikan juga bagi Anda wargi Jabar yang mengikuti acara ini di Humas, YouTube-nya Humas Pemprov Jabar dan juga live IG. Di Instagram-nya @Biro-Adbim Jabar. Kita mulai dengan penyampaian aspirasi dari Kang Doni sebagainya yang dituakan di komunitas motor. Kalau teman-teman atau Akang Teteh yang ini bukan tidak asing lagi dengan Kang Doni, beliau adalah 14 tahun ya di bidang penggiat motor atau sepeda elektrik, dan beliau punya studio, apa Kang namanya? Studio motor. Dan bagaimana aspirasi tentang motor listrik ini ke depan, bahwa ini adalah masa depan kita untuk berkendaraan yang ramah lingkungan tentunya, energinya terbarukan seperti yang juga program dari Pak Gubernur. Dan ini harus ada bocoran. Istana Negara sekarang Kang sudah pesan mobil dan motor listrik ya Kang Pak Gubernur. Tapi ini keduluan sama Jawa Barat. Yang launching pertama kali di Indonesia, pejabatnya memakai kendaraan dinas dengan tenaga listrik adalah Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Lengkap dengan SPKLU-nya di Gunung Sate. Kalau Ibu dan Bapak pernah ke Gunung Sate, di belakang ada SPKLU cukup gede itu. Di Bandung baru ada 2 yang gede, itu SPKLU di Gunung Sate dan di ULP Bandung PLN. Begitu. Silakan Kang Doni di haturanan kanggo menyampaikan aspirasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat dan tercinta Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Mungkin lebih enak karena sapaannya Kang Emil ya Kang. Jadi supaya bisa lebih dekat. Sebenarnya ini buat saya satu surprise acara hari ini. Terima kasih, alhamdulillah. Saya haturkan, saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu itu minggu lalu sebenarnya ini kalau boleh cerita dimulai dari iseng. Sebenarnya bukan iseng sih, tapi karena saya memang sedikit banyak tahu aktivitas Kang Emil, hobi otomotif, hobi kendaraan roda 2, terus beliau juga memang berkecimpung di industri kreatif sebagai arsitek. Saya waktu itu coba DM di Instagram Kang Emil. Dilalah, alhamdulillah di tengah kesibukan Kang Emil, terus Kang Emil merespon dengan sangat positif. Buat saya, wah juara pisan nih, Jabar juara, gubernurnya juga juara, gitu kan. Jadi
akhirnya ngobrol-ngobrol, tercetuslah ide untuk kita riding tipis-tipis menggunakan motor listrik. Sebenarnya kalau buat saya tadi saya 14 tahun dari tahun 2008 membangun workshop, saya main di industri kreatif roda 2, workshop custom. Terus baru mulai 2020 tepatnya Kang, mulai belajar untuk mendevelop motor listrik. Waktu itu sempat terlibat juga ngedevelop dengan salah satu BUMN yang di Bandung Kang, Land Industry. Kita ngedevelop untuk motor tactical Kementerian Pertahanan. Buat saya sebenarnya motor listrik itu bukan masa depan, tapi buat saya motor listrik itu adalah keniscayaan. Karena insya Allah pasti niscaya transportasi akan bergeser dari combustion engine atau bahan bakar minyak menuju ke elektrik. Apalagi ini mungkin bisa jadi salah satu solusi untuk bumi yang berkelanjutan sebetulnya. Nah, di sini juga saya hatur nuhun pisan buat teman-teman dari komunitas, terutama yang ada di Bandung. Waktu itu saya sempat sounding di salah satu grup komunitas penggiat kendaraan motor listrik dan akhirnya bersambut sampai akhirnya ada rasa haru dan ada rasa bangga kita bisa berkumpul bareng-bareng di sini dan alhamdulillah tadi perjalanan dari titik awal sampai dengan di Skybridge ini alhamdulillah lancar. Kang Emil juga menikmati perjalanannya. Kita bisa selamat sampai di sini. Jadi sebenarnya Kang Emil mungkin saya bisa sampaikan sedikit ini dari sudut pandang saya sebagai pelaku dulu. Bahwasanya memang teman-teman sudah sangat banyak yang mulai melakukan konversi atau juga mendevelop kendaraan listrik, Kang. Nah, memang kita semua memang masih bergerak dalam lingkup yang kecil, tapi semuanya sebetulnya sudah tumbuh. Yang kita harapin sebenarnya ada peran serta mungkin dari minimal dimulai dari pemerintah daerah untuk bisa mendukung. Karena saya tahu mungkin nanti ada teman-teman mungkin kalau memang saya salah mungkin bisa diralat. Kita memang mulai menggiati kendaraan listrik ini karena melihat momentum bahwasanya memang apalagi harga BBM sekarang sudah mulai terus bergerak naik dan memang ada keasikan sendiri untuk menggeluti kendaraan listrik, Kang. Nah, problemnya sebenarnya yang kita hadapi adalah terutama untuk teman-teman yang memang mulai melakukan bisnis konversi karena memang terkendala mengenai masalah proses sertifikasinya. Karena memang dari peraturan Kementerian Perhubungan salah satu mungkin syarat untuk bisa melegalkan kendaraan BBM yang dikonversi itu adalah salah satunya adalah workshopnya harus tersertifikasi. Mungkin dimulai dari Pemda Jabar, apalagi sebagai pelopor salah satu provinsi yang mulai menggunakan kendaraan listrik pertama kali, mungkin hal-hal seperti ini bisa kita galakan terus, Kang, supaya kita bisa mendorong teman-teman nantinya bisa berproses dengan baik dan menuruti aturan-aturan atau regulasi yang memang diterbitkan oleh pemerintah. Karena memang kita tahu di pemerintah pusat sendiri proses menggalakkan konversi juga sedang digaungkan. Tapi memang pastinya teman-teman di sini yang mungkin memiliki workshop, salah satunya ada rekan saya, Kang, workshopnya ada di daerah Cilengsi, ada di sini juga hadir. Jadi memang salah satu yang memang jadi problem adalah proses sertifikasi itu supaya untuk bisa kita melegalkan kendaraan yang nantinya setelah tuntas dikonversi. Jadi mungkin nanti bisa dibantu aspirasi kita semua sama-sama supaya bisa memberikan informasi yang lebih dalam dan lebih detail kepada teman-teman agar nantinya memang kita tidak bertabrakan dengan aturan lalu lintas di jalan raya, aturan legal di jalan raya. Lalu kalau berikutnya sebenarnya dari sisi kita pemakai, kenapa mungkin sekarang kendaraan listrik walaupun mulai tumbuh tapi mungkin orang masih jarang pakai.
atau mungkin orang masih bertanya-tanya bagaimana sih pada saat menggunakan kendaraan listrik. Sebetulnya mungkin yang saya rasakan masih minimnya infrastruktur untuk SPKLU atau SPLU. Jadi di sini juga kemarin kita juga sempat diskusi, kita di komunitas Facebook, kita berdiskusi mungkin akan lebih baik, akan lebih indah bila mana pemerintah, dimulai dari pemerintah daerah mulai mendorong untuk memperbanyak infrastruktur pengisian kendaraan listrik, baik itu sepeda atau motor, terutama mungkin di public area. Di public area seperti mungkin di mall atau mungkin bahkan bisa jadi di kantor pemerintahan. Jadi memang kendalanya yang paling terasa kita rasakan itu saat ini memang infrastruktur untuk pengisian baterainya, Pak. Jadi kita sering khawatir sama seperti ini perjalanan, kita khawatir baterainya cukup atau enggak. Teman-teman sempat juga kasih masukan, kita berdiskusi dengan tim Kang Emil di WhatsApp group. Ini ada pengisian untuk chargingnya atau enggak. Jadi memang kendala yang dirasakan dari kita pemakai, dari kita penggiat kendaraan listrik itu masih minimnya infrastruktur untuk pengisian baterainya. Jadi mungkin itu Kang. Jadi kalau saya pribadi mungkin nanti bisa ditambahkan teman-teman, concern saya lebih pada kita mulai bergerak agar proses konversinya pun bisa berjalan secara benar, secara legal. Dan yang kedua adalah infrastruktur untuk stasiun pengisian kendaraan listriknya. Karena insya Allah kalau itu bisa lebih banyak, saya rasa pasti akan lebih banyak juga teman-teman atau masyarakat yang beralih menggunakan kendaraan listrik. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mengenai di mana lokasi chargingnya itu mungkin akan jadi salah satu problem yang bisa terpecahkan. Mungkin itu sedikit aja Kang Emil, aspirasi dari saya. Sekali lagi saya pribadi haturkan terima kasih banyak buat Kang Emil yang bisa menyempatkan waktunya untuk berkumpul dengan saya dan teman-teman di komunitas kendaraan listrik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah itu Kang, di tengah-tengah kesibukan Kang Emil teh sangat concern terhadap energi terbarukan karena beliau juga selaku ketua kepala daerah penghasil energi baru dan terbarukan gitu, di Indonesia. Baik, tepuk tangan untuk Kang Doni Arianto. Jadi dua aspirasinya adalah dari hulu legalitasnya bagaimana, kemudian nanti kalau sudah bergerak aman nggak masyarakat yang sudah menggunakan kendaraan berlistrik itu ngisi bisa di mana saja seperti SBBU saat ini. Nah untuk kondisi sekarang bagaimana di Jawa Barat, perkembangan kendaraan listrik baik itu roda 2 atau motor dan mobil. Di sebelah Kang Emil ada, di sebelah Pak Gubernur ini yang mengurusi soal energi sumber daya mineral di Jawa Barat. Beliau adalah Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Jawa Barat. Ibu Aisyah Diah Dwi Daningsih STMT. Bangga Bu, diatur. Izin Pak Gubernur, Kang Doni. Hatur nuhun, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Izin Pak Gubernur, jadi luar biasa sekali. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini di tempat yang luar biasa bisa bersilaturahim sambil menjajal ya Pak Gub ya. Motor listrik yang biasanya mungkin saat ini kita hanya melihat di kota besar ternyata mampu bisa menjajal lokasi di Ciwidey. Jadi tepuk tangan buat kita semua. Jadi terbukti bahwa yang kendaraan listrik juga mampu begitu ya di medan-medan yang tertentu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Pak Gubernur mungkin tadi sudah disampaikan oleh MC bahwa kalau dibilang juara, Jawa Barat itu juara begitu ya. Jadi dari semenjak keluar Perpres 55 2019 kita sudah menindaklanjuti dan 1 tahun kemudian Pak Gubernur juga sudah mencanangkan menggunakan kendaraan operasionalnya dengan kendaraan listrik berikut SPKLU-nya. Dan sebenarnya sebelum itu juga kita sudah
mengeluarkan surat edaran untuk kompor induksi. Intinya semua upaya-upaya yang kita lakukan adalah untuk mendukung pembangunan rendah karbon untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik, bumi yang lebih baik. Nah ini mungkin awalnya adalah bahwa kita memiliki rencana umum energi daerah Pak Gub di Perda 2 tahun 2019 yang memang sudah memberikan target-target bahwa kita ini sudah harus beralih kepada energi baru dan terbarukan sebesar 23% di tahun 2025. Dan tentunya ini harus didukung oleh semua sektor, tidak hanya dari sektor SDM, tapi transportasi seperti yang kita lakukan sekarang, industri dan seterusnya. Dan kemudian dari situ kita banyak sekali kita lakukan begitu, namun memang kemarin itu dalam rangka inisiasi-inisiasi pengembangan terkena pandemi begitu Pak Gubernur, akan tetapi tentunya semangatnya masih terus berada. Nah hingga saat ini di Jawa Barat ya dengan kondisi saat ini sudah terdapat 1.492 kendaraan listrik, terdiri dari kendaraan roda 2 sebanyak 1.366 unit, kendaraan roda 3 sebanyak 2 unit, dan roda 4-nya ternyata sudah 144 unit. Dan tentunya mengapa mungkin sekarang sudah mulai masyarakat bergerak ke sana, sudah mulai berasa terkait masalah bumi begitu ya, kondisinya yang saat ini sudah memang menjadi concern kita semua, menjadi komitmen kita semua, tetapi dari sisi ekonominya juga memang lebih murah begitu Pak Gub. Jadi kita bandingkan begitu ya, mungkin teman-teman juga sudah merasakan kalau selama ini ngecas untuk di rumah tangga 1.600 atau kita menggunakan SPKLU di 2.200 itu mungkin untuk 1,6 km ini kita hanya mengeluarkan sebesar 300 sampai 700 rupiah. Mirah pisan. Tapi kalau kita bandingkan dengan Pertalite yang sekarang 10.000 itu dengan jarak yang sama itu kita bisa mengeluarkan 1.700 sampai ya lebih lah dari situ ya. Jadi istilahnya ini tentunya dari sisi ekonomi kalau kita perhitungkan sampai 1 tahun ke depan ini banyak sekali penghematan yang bisa kita lakukan. Nah tentunya tadi disampaikan apa saja sih langkah-langkah Jawa Barat untuk mengakselerasi kendaraan listrik ini, karena memang perpresnya juga sudah ada begitu ya, kemudian inisiasi dari Pak Gubernurnya juga ada. Nah ini sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Kang Doni begitu ya, masyarakat mau menggunakan kendaraan listrik ini seperti ayam dan telur mungkin begitu Kang. Jadi mau menggunakan kendaraan listrik, infrastrukturnya SPKLU-nya seperti apa? Tapi yang mau investasi SPKLU-nya atau SPBKLU-nya juga ini demand-nya mana begitu ya. Nah ini kemudian yang menjadi komitmen dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memecah mungkin begitu Pak Gubernur, kita mulai di tahun depan sudah tentunya atas arahan Pak Gub, sudah ada instruksi dari Pak Sekda bahwa 26 perangkat daerah di Jawa Barat tahun depan akan mulai beralih kepada kendaraan listrik untuk kendaraan operasionalnya. Seperti itu. Nah tentunya mudah-mudahan ini adalah suatu pemecah begitu ya, jadi tidak ada ayam dan telur lagi. Ini akan diinisiasi oleh kita nih pemerintah Provinsi Jawa Barat menggunakan kendaraan listrik, kemudian infrastrukturnya juga kita dorong. Nah bagaimana untuk pengembangan infrastrukturnya, karena kan ini juga yang ditunggu-tunggu, bagaimana keamanan, kenyamanan, bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa menggunakan kendaraan listrik itu aman begitu ya, tidak takut habis baterai dan lain-lain. Nah, yang pertama tentunya kita mendorong PLN pastinya Pak Gub, karena memang amanat di dalam Perpres 55 tahun 2019 itu memang PLN begitu ya. Tapi tentunya PLN juga harus didorong dengan kolaborasi dari semua pihak untuk dapat menyediakan SPKLU-nya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri sudah membuat perencanaan untuk pembangunan perencanaan SPKLU sendiri, dan kita mengoverlaykan di mana saja PLN membangun, kemudian kita akan mengisi di blank-blank spot. Kemudian kita juga tentunya bekerja sama dengan penyedia lain yang mungkin nanti ke depan juga piloting Pak Gub, kita akan mencoba BUMD kita untuk bekerja sama dengan PLN begitu. Jadi kita memasuk untuk penyediaan infrastrukturnya tersebut. Dan alhamdulillah Pemprov Jabar sudah melakukan banyak sekali kerjasama untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik ini. Salah satunya dengan University of Nottingham mungkin ya dari Inggris. Itu sudah kita mulai dengan kajian-kajian, dan nanti ke depan akan ada workshop-workshop Pak begitu yang akan kita kembangkan bersama, mungkin tadi disampaikan oleh Kang Doni juga, dan kita sebenarnya sudah menginisiasi
Bahkan dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga sudah mulai piloting Pak, ada beberapa unit kendaraan listrik Pemprov Jabar yang kita udah uji cobakan. Dan ini ke depan akan kita libatkan UMKM untuk juga mensupport dari sisi pengembangan spare part-nya misalnya seperti itu, yang tentu ini keekonomiannya akan berjalan dengan lebih baik lagi. Dan kemudian juga yang terakhir, kita mendapatkan bantuan dari UNDP Pak Gubernur, dari NTREF untuk pengembangan SPKLU-nya ini dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Ini kita akan mendapat percontohan hanya 3 provinsi di seluruh nasional, yaitu DKI, Jawa Barat, dan Bali. Kita akan mendapatkan 7 unit SPKLU dan 5 unit SPBKLU. Nah, permasalahannya untuk kendaraan roda 2, kalau kendaraan roda 4 mungkin sudah rada aman ya Pak ya, karena nozzle-nya dan lain-lain itu sudah ada SNI-nya lah istilahnya seperti itu. Nah, ini untuk kendaraan roda 2 yang memang kita beri masukan juga ke Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ini karena belum ada standarisasi dari si baterai. Nah, ini juga nanti mungkin bisa diatur sehingga selain charging itu nanti juga untuk SPKLU yang sifatnya baterai swipe itu nanti akan seragam baterainya Pak. Sehingga tidak merek-merek itu akan sama, jadi siapapun merek apapun akan bisa melakukan baterai swapping di SPKLU atau SPBKLU tersebut. Intinya mungkin seperti itu Pak Gubernur. Jadi Jawa Barat juga sudah tentunya dengan arahan Pak Gubernur melalui Dinas SDM Provinsi Jawa Barat sudah melakukan pengembangan yang tentunya nanti di tahun depan itu mudah-mudahan semuanya sudah semakin masif, baik dari kendaraannya sendiri maupun dari penyediaan infrastrukturnya. Mungkin demikian Pak Gubernur, Kang Doni, begitu ya. Dan untuk tadi yang sertifikasi, karena memang ranahnya di perhubungan, insya Allah nanti kita juga akan support, kita akan inisiasi komunikasinya. Enggak, tuh. Alhamdulillah. Enggak. Boleh tepuk tangan untuk Bu Ai dan Bu Kadis. Baik, nah sekarang gongnya ada di Pak Gubernur ini. Beliau yang mempunyai kebijakan, beliau yang mempunyai komunikasi dengan pemerintah pusat untuk pengembangan kendaraan listrik di daerah. Bangga Pak Gubernur, diaturanan. Terima kasih Hatur Nuhun. Bu Ai yang saya hormati, Kang Doni, Kang Apun selaku moderator. Jadi kianya ya teori ya diingat-ingat keluar kayak ujian. Dunia ini sedang berguncang oleh yang namanya disrupsi. Ya, disrupsi teu teang, teu ditungguan, datang sorangan dan mengganggu, menggoncang semua kebiasaan kita. Guncangan pertama namanya pandemi COVID. Setuju? Kedengenah-ngenahnya teu menang papanggih, kudu jaga jarak, kudu pakai masker. Ribuan orang meninggal, hilang uang triliunan saya kalau di level provinsinya, pekerjaan hilang, ini itu. Tapi hidup harus move on. Kuma carana wayahna rajin kukumbah, itu kan gaya hidup baru, betul? Lebih peduli pada kesehatan saya yakinnya, maracaan Google kumaha iya kumaha itu, divaksin sebagai benteng pertahanan, ya. Makanya sekarang alhamdulillah pandemi akan dideklarasikan akan selesai oleh WHO. Jadi artinya nanti pandemi mah juga saleh semawe juga flu. Kunaon COVID geus istirahat 3 poin, tong keluar imah, cicing we nya aman moal kumaha. Nanti gitu. Nya juga flu we nya, udah izin Pak nggak bisa masuk kantor ngeberi gidik flu, ya udah istirahat. Nanti COVID akan begitu. Sudah lewat masa paniknya. 1, kesehatan. Dan tidak akan yang terakhir. Suatu hari anak cucu kita menemukan lagi pandemi kesehatan. Makanya maaf ya, jangan melawan sunatullah gitu. Di dunia ini kan dibagi-bagi Pak. Ada buat manusia, alam manusia, ada buat alam hewan, ada alam mikro, juga virus yang pokoknya mah jangan crossing we, tong masuk ke dunia lain gitu. Kan salah satunya kalau terduga virus itu gara-gara manusia mengkonsumsi makanan yang tidak harusnya dimakan ya, si kelelawar eta. Loncatlah ya virus yang bersemayam itu ke tubuh kita kan, kira-kira begitu. Jadi Pak, pandemi ini nauzubillah tapi kelihatannya nggak akan berhenti. Kecuali manusianya arif bijaksana. Guncangan kedua namanya digital.
ya Nokia bubar jalan karena nggak mampu beradaptasi dengan digital. Baheula saya bobogohan ke wartel, wartel bubar. Siapa yang pakai wartelnya? Warnet bubar, marahin game pindah ke HP. Perbankan sok baca. Perbankan si teller-teller banknya sudah tidak akan ada eksis lagi profesinya. Semua urusan duit ku HP. Makanya HP itu berubah konsep, Pak. Dari dulu alat komunikasi, sekarang HP ini alat produksi, alat kerja. Mencet HP keluar makanan buat lele, pencet HP nyiram tanaman, pencet HP bisa ngasih CCTV rumah ningali. Belum baca berita, belum posting selfie, belum jualan, belum pinjam duit, dan seterusnya. Kira-kira dunia dalam genggaman. Nah, guncangan ketiga, sambil orang kikian teh, ada yang disebut dengan pemanasan global. Kenapa bumi makin panas, Sob? Karena manusia tidak tahu diri. Ingin nyaman tapi banyak mengeruk perut bumi. Ingin nyaman tapi loba peplastikan. Ingin nyaman loba bebensinan. Akibatnya gaya hidup yang nyaman itu punya harga. Harganya dunia makin panas. Iraha di Bandung aya embun deui geus eueuh kan. Sampah plastik di lautan. Indonesia ini penyumbang sampah plastik terbesar kedua. Sudah gaya hidupnya boros, karbon merusak lingkungan pula. Ya. 800 hektar Bapak Ibu tanah di Bekasi, Muara Gembong sampai Subang sudah hilang jadi laut. Jadi pemanasan global sudah terjadi di terasnya Jawa Barat. Maka jangan heran kalau kita tidak bergerak seperti kita bergerak hari ini, maka puluhan tahun kota-kota pesisir akan hilang. Ya. Jakarta kan lihat aja di Google, aya masjid ayeuna sudah setengah terendam air laut, dulunya masjid. Ya. Nah, jadi pemanasan global ini bahasa Pak Gubernur ya, itu gara-gara kita hidupnya boros karbon. Jadi semua unsur kehidupan ini ada unsur namanya karbon. Plastik ada karbon, tubuh saya ada karbon, gelas ini ada karbon, semua ada karbon. Nah, termasuk yang namanya bensin atau BBM. Ya. Nah, karena mengeruk perut bumi itu ada batasnya, terjadilah hukum ekonomi, barang langka harga naik kan gitu. Kita masih beranggapan penting mah ya kena SPBU, berarti masih ayah. Tapi itu hanya waktu. Seperti SPBU itu seperti kita melihat warnet pada zamannya atau wartel gitu. Teta SPBU ayeuna teh, urang teh di zaman eta tahun 80-an ningali wartel eksis. Tah ayeuna urang ningali SPBU teh kitu jiga ningali wartel. Suatu hari akan hilang. Ya. Nah, maka Allah sudah memberikan petunjuk kepada mereka yang berpikir. Kalau sudah ada tanda-tanda begitu, ya mari berpikir gitu kan, bagaimana solusinya. Nah, yang hebatnya ya, nih harus bangga jadi orang Indonesia ya. Fakta ya. Hiji, di manakah negeri paling indah di dunia? Di survei. Indonesia. Ya, survei majalah Fortune kalau nggak salah. Jadi seluruh luar negeri mengakui kalau keindahan alam lawannya. Ya. Ini mewakili sekian dari sebegitu banyak keindahan Indonesia. Tuh. Dua, di mana negara yang paling optimis pemudanya? Nomor hiji, ternyata anak-anak kita optimis ningali Indonesia gitu. Asal tong paraseanya umat. Yang ketiga, di mana negara yang paling baik hati, berehan, ahli sedekah jika almarhum anak saya. Nomor hiji, Indonesia. Indonesia adalah negeri yang paling rajin ngasih sedekah.
walaupun wajahnya susah-susah ya. Tapi kalau ada melihat orang lebih susah pastilah ya. Orang temeran sodako, ngenceleng lah minimal dimasukin pelit-pelit pisan. Gitu. Ya. Jika saya kamari haji Pak, ya. Ya rombongan mahasiswa jadi petugas haji, wajahna pikarunyan, saya teh mau kasih sedekah, niatna 100 real, 100 real teh 400.000 gitu ya. Pas katarik jadi $100 Amerika. Jadi 1,5 juta. Kagok era tilu deh. Eta contoh. Insya Allah ku Allah digantian. Tadi buat belanja. Jadi itulah ya. Nah, yang terakhir yang mau saya tunjukkan ini tolong dilihat ya. Allah memberikan semua sumber energi paling lengkap di dunia selain indah tadi adalah Indonesia. Anginnya, air bergeraknya, panas mataharinya, dan panas bumi gara-gara gunungnya. Dijumlah-jumlah oleh riset dari universitas di Amerika, Indonesia akan peproduksi terbesar. Coba. 450 terawatt mendik matematika kan ya. Anggap orang teh borosnya pakai listrik segera dicolok lah ya. Saboros-borosna orang Indonesia kali 300 juta penduduknya hanya mengkonsumsi setengah eta. Berarti setengahnya akan kita ekspor ke dunia di masa depan bahwa Indonesia adalah malaikat penyelamat dunia gitu. Paham ya? Jadi di depan kita ada masalah, Allah sudah ngasih berkah, asap pirakunya kita tidak mau berpikir gitu. Maka di ayeuna di mana ada energi yang tidak pakai karbon, tidak ngeruk perut bumi alias minyak, alias gas, alias batu bara, kita harus berjuang ke sana gitu. Di level masing-masing. Di level bengkel, workshop, berjuanglah di situ untuk masa depan. Di level saya kebijakan, mempromosikan, ngeviralkan, saya berjuang di kapasitas saya. Semua harus berjuang. Bu Ai, kedinasan teknis, kan, berjuang dengan itu. Nah, jadi dalam konteks hari ini, apa yang bisa kita adaptasi? Kan tadi kita sudah adaptasi oleh COVID ya, makin peduli kesehatan gara-gara COVID. Nah sekarang di guncangan ketiga tadi, global warming, pemanasan global, kita juga harus beradaptasi. Tunjukkan adaptasi kita seperti kita adaptasi ke COVID. Yaitu, di mana kita bergerak, usahakan tidak pakai bahan bakar. Deet, deket, lempang weh, gede-gede ke Alfamart naik motornya, tirage 100 meter, tuh ditepuk, kesindir tadi. Lempang gitu, rada mesan jaraknya sampai dahan, itu dulu gitu. Jangan dikit-dikit kalau warga rasio motoran, itu Pak. Kahiji boros hirupna, dua pasti obesitas biasa. Tong ditepuk deh Ibu. Paham ya? Jadi poinnya itu, manusia mau bergerak dari titik A ke titik B gitu. Karena dari kecil selalu naik mobil, naik motor, naik mobil, naik motor, jarak dekat pun kebiasaan. Nah sekarang mas saya menghimbau sebelum ke urusan listrik ya, kalau mau bergerak, satu jalan kaki, rutenya 2 sepeda, baru motor gitu. Nah kalau sudah pilihan motor, sekarang tinggal pakai akal sehat weh. Dek naik motor no pakai bensin, atau naik motor tidak beli bensin, gitu. Sekarang tidak ada alasan untuk tidak, kecuali orangnya tadi nggak mau berpikir, ya kelompok yang tidak mau berpikir, tidak mau ikhtiar, pengennya hidup nikmat nggak bisa. Negara ini diguncang, makanya salah kelola bangkrut Pak, namanya Sri Lanka. Sri Lanka negaranya bangkrut, loba hutang, tidak bisa ngendaliin BBM karena impor full dan nggak ada subsidi, hobina impor-impor,
Makanya Indonesia kenapa sampai detik ini selamat? Karena hobinya berdagang dengan diri sendiri. Majalaya jualan ke Garut, Garut jualan ke Semarang, Ndog, Urang Mati, Brebes misalnya itu. Jadi makanya selamat. Nah Sri Lanka mah semua impor, kira-kira gitu. Jadi itu dulu ya Pak ya, untuk paham bahwa siapa yang mau selamat harus beradaptasi. Siapa yang ingin selamat di lautan, di danau ya harus jago berenang, beradaptasi. Walaupun kita bukan makhluk laut atau air, gitulah. Siapa yang mau selamat terhadap 3 guncangan ini, beradaptasilah terhadap pandemi, kuasailah digital terhadap guncangan digital, kuasailah respon-respon terhadap energi di guncangan ketiga. Nah oleh karena itu, saya sangat mendukung teori ini. Maka saya bilang, maaf ya, tidak ada kenaikan BBM, berpikir kelistrikan itu sebuah kebutuhan. Makanya saya dari dulu menunggu. Di zaman wali kota Pak, saya mau beli bus listrik nih Pak Doni. Pak, nih bis listrik, zaman wali kotanya 2016. Saya pakai Pak, dites, cek saya teh, alus ya bus teh. Saya mau beli, maaf Pak, ini cuman prototipe, cek saya teh berarti mimpi panjang kene. Duit ayah, pemimpin daek, ya. Ternyata si bus nu dipamerkan di balai kota teh ngan prototip. Saya patah arang lagi di situ. Akhirnya kampanye deui. Tuh. Dulu zaman saya sebelum wali kota, saya cari CSR bikin solar panel di mana-mana pengganti lampu. Teorinya kan menariknya. Pas saya pasang beberapa, ternyata tidak ada after sale service-nya. Pas parem baterainya, montirna, parem semangat patah lagi, haritanya. Nah hari ini mah tidak Pak, semua ekosistem sudah siap. Tinggal ayeuna bapak-bapak mau tuh, karena populasi mobil motor listrik kan 1.500 dari 50 juta manusia coba. Kecil. Sementara saudara kita di Norwegia sudah berikrar 2030 tidak boleh lagi ada mobil bensin. Gitu pemerintahnya saklek. Ya. Nah sekarang ya karena saya pemimpin Jawa Barat menghimbau warga Jawa Barat. Kenapa Jawa Barat harus terdepan? Maaf ya Pak Doni, walaupun dari Tangerang Selatan. Satu, kami punya mobil listrik pabrik terbesar se-ASEAN di mana? Jawa Barat, di Karawang, Hyundai. Saya ketemu Direktur Hyundai minggu lalu, dia bilang, Pak, we have nice problem. Problem baik bagi dua, problem yang buruk dan problem yang baik. Apa itu nice problem? Loba pesanan. Teka udah ku pabrik nasarwa gitu. Itu level korporasi ya. Kapasitasnya cuma 2.000 mobil per tahun, yang ngantri sudah 3.000 si mobil Ioniq itu gitu. Ya. Jadi itu. Nah, masuklah mobil Tiongkok sekarang. Udah mulai. Nah, kalau Jepang agak telat. Karena dia punya teori sendiri. Dia ingin hidrogen dulu. Jadi inti nama energi terbarukan tuh rupa-rupa ya, aya listrik, aya hidrogen lah ya. Nah Jepang maka itu makanya can aya merek-merek Jepang kan di pasaran. Ya. Tapi nggak masalah. Nah oleh karena itu saya menghimbau, masa cuma 1.500 orang yang pakai kendaraan listrik. Oleh karena itu saya mau berkampanye. Sebagai gubernur pertama nu pakai mobil listrik. Nah, saya tes ke Garut, aman, nyaman, di Nagreg, Nanjak, tidak ada masalah gitu. Ya, sehari-hari saya pakai inilah. Apalagi tadi sudah ada perbandingan Pak. Ya. Mon listrik mah dengan jarak yang sama 1,6 kilo bayar kurang lebih lah ya, 500 perak per 1,6. Mon bensin tadi sekitar 2.000-an. Berarti biaya yang pakai bergeraknya sama ini dari rumah ke Alfamart
pakai listrik bayar 500, bensin ngisi ke Alfamart bayar 2.000, eta bedana. Kalikeun we puluhan kilometer lamun keluar kota gitu. Berapa yang bisa dihemat tuh? Nah saya nggak bisa bilang, oh solusinya harus ya namanya BBM naik ke arah rambek lah ya. Tapi poin saya bukan itu. Saya bilang, ada nggak ada BBM naik, Ridwan Kamil mah tiba lagi sudah kampanye urusan berpikir masa depan itu. Gitu. Nah oleh karena itu saya dukung. Makanya saya ke tempat gesit juga, sempat suara coret tapi masih berproses. Hah? Nah ini geng dah. Desain saya nggak tahu sampai mana Pak Randi. Karena poinnya adalah, maaf ya, hari motor mah ada poinnya gini. Tong gara-gara jadi motor listrik terus bentuk nanti jadi aneh gitunya. Angger weh harus sesuai selera pasar ada. Saya kan hobinya motor tua, klasik, jadi gitu. Harus ada listriknya juga gitu kan. Gitu Kang maksud saya. Jadi motor listrik itu nggak harus selalu futuristik. Saya keliru pikirannya. Motor listrik itu naon we rupa-rupana ya, yang penting bergerak oleh listrik gitu. Jadi bisa juga bebek itu, bisa klasikan bobber yang saya desain, bisa futuristik robotik gitu tuh naon itu mah selera ya. Nah, oleh karena itu tadi curhatannya saya kira kita monitor sampai Jawa Barat mah kenapa saya bilang juara ya, pabrik di Jawa Barat. Gubernurna pakai eta. Kerjasama dengan Universitas Inggris pertama di Indonesia supaya si baterai listrik ini tong balaradag deui nya jiga HP Pak. Makin lama teh makin kecil, siga chip komputernya baru lama 10 mega terus giga ayeuna tera kan ya. Bentuknya kan kecil. Nah, baterai kayak gitu. Ayeuna badak juga koper juga bahaya. Lama-lama pasti mengecil. Terus ada teknologi lagi akhirnya mungkin ya si baterainya segede kieu tapi kekuatannya sama seperti yang sekarang segini gitu. Nah, Jawa Barat pusat risetnya dengan Inggris sedang kita punya. Ya, itu komitmen kita serius Pak, meriset. Jadi jangan hanya beli di pasaran aja produk Cina atau apa ya. Yang ada kita harus berpikir memproduksi teknologi baterai sendiri. Kenapa? Karena nikelnya hanya ada di Indonesia. Ya. Makanya Benghar Indonesia teh gitu, asal dikelola dengan baik. Sumber baterai listrik yang namanya nikel dan lain-lain itu ada di Sulawesi. Tapi pabrik baterainya kembali lagi di Jawa Barat perakitan. Jadi kalau Jawa Barat tidak progresif itu poin saya, Jawa Barat tidak terdepan, tidak promotif, asa piraku gitu. Penduduk panglobana berarti kan hidupnya paling banyak mengkonsumsi energi kali 50 juta kan. Pabrik ayah di dinya, pabrik baterai ayah di Jawa Barat, kebijakan sudah disiapkan. Nah sekarang mah tinggal kompak aja, makanya si geng ini ya rajin-rajin touring, terus di viral-viral ya gitu dengan platformnya. Sponsorin aja nanti kamu Bu Ai kemana apa, coba terus weh. Ya ini mah nggak akan berhenti. Karena tadi kita hidup di era wartel aya keneh, baratnya hari ini ya terhadap mobil listrik. Nanti pelan-pelan akan menghilang. Itu Pak. Sampai suatu hari kita tidak lagi mengeruk bumi gitulah. Makanya di luar motor listrik sekarang kami sedang promosi kompor listrik ibu-ibu. Kompor listrik juga sama, menghemat sepertiga kalau nggak salah ya, sepertiga harga. Cuman produksi si kompor listrik belum banyak ya. Wattnya masih tinggi yang saya lihat sementara ini. Jadi menengah bawah no listrik nangan 450 nya, sementara 300 watt menurut salah. Kudu maremanah lampu masak Indomie ibaratnya gitu. Makanya gagasannya belum kenceng sampai ketemu sebuah kompor listrik yang wattage-nya rendah sehingga tidak harus matiin lampu garasi rumah dan sebagainya. Jadi kesimpulannya itu ya, Jawa Barat serius, terdepan, progresif,
dari sisi dukungan, infrastruktur, aturan. Ya, mau siapapun nanti gubernurnya, gagasan beradaptasi supaya selamat lahir batin ini harus kita dukung. Ya. Nah, makanya siapapun yang butuh bantuan pasti kami bantu. Jadi kalau tadi urusan sertifikasi, saya juga nggak apa sih sertifikasinya teh apa gitu, harus kursus, harus ujian atau apa saya nggak ngerti. Tapi kalau bisa dipermudah, Bu Ai tolong. Ibaratnya para montir kudu kursus, ya udah negara, Pemda keluar biaya bisa gratis mengkursuskan para montir. Dan itu sudah terjadi. Kenapa? Motor listrik itu terbagi dua pasarnya, Pak. Satu beli baru, dua motor lama dikeruk jeroannya, rubah ke motor listrik. Memang masih mahal juga ya, 10 jutaan plus minus lah. Tapi kalau kalau dia berpikir pasti ketemunya hemat juga. Tapi sama pertanyaannya, montirnya siap tuh, montir di pengkolan jalan komplek Abdi, jangan-jangan terbarisalnya. Jadi siapa yang sekarang sibuk juga bengkel yang lagi spesialis Vespa ini, Elders ya. Ada namanya Elders Garage ya Kang? Sekarang bikin elektriko. Spesialis mengkonversi motor Vespa nu biasa jadi listrik. Payu, sampai saya lihat di IG nanti membuka lowongan kerja gitu ya. Montir-montir saking tadi nice problem teh ya, juga Hyundai itu. Nah, termasuk Kang Doni juga saya doakan jangan menyerah ya. Perjuangkan urusan administrasinya. Nanti saya bantu pribadi karena beda administrasi wilayahnya, ini kan di Banten tapi tenanaun. Nanti saya bantunya lewat pintu Ridwan Kamil sebagai Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan, bukan sebagai Gubernur Jawa Barat. Jadi saya ada dua topi gitu ya, ngomongin energi terbarukan, se-Indonesia saya bisa kukurilingan gitu. Ini apa? Wah, saya karek ningali. Nah, itu bebejang jadi. Oh, ternyata dipakai touringnya. Nah, ini desain saya, ya. Beboxeran BMW, tapi saya didesain si baterainya kan dua, dibelah dua. Satu di kiri, satu di kanan gitu. Kalau nggak salah ya. Satu habis, cadangan dihurungkan gitulah idenya mah. Ya pokoknya mah bebas lah ya, yang penting mah jangan 1.500 itu poin saya. Jadi ini mah masa depan Kang Doni 50 tahun mungkin durasi bisnisnya. Jadi saya doakan jadi konglomerat, amin. Mulai dari kecil punya keunikan khusus. Saya tadi udah coba produknya juga bagus. Karena saya pernah pakai buatan Cina, maaf ya, pas awal menjabat. Gaya posting kok saya itu. Pas ke Cigadung ke rumah Maci, pas nanjak, wah, keburu diposting. Dorong saya bisa nanjak Pak. Makanya termasuk kemana-mana, saya bilang, sok urusan nanjak bereskeun. Saya nggak ngerti teknologinya kumaha, gitu ya. Kamu mau nanjak ngabonceng, itu tolong pikirkan. Ya, tapi minimal ya kita upaya dulu. Suatu hari pasti bisa lah, itu poin saya. Ini mah lagi masa-masa transisi. Ini sebenarnya bisa dipakai hari ini harusnya Randi ya. Oh, udah di jalan belum tapi? Saya mau dirilis, bawa gini mesen bener. Oh, tapi motor egoisnya, bobernya. Nggak bisa ngabonceng bulia. Hah? Itu poin saya mah karena arsitek pendidikan, semua urusan estetika visual saya sok pipilueun gitu, wayah nawe. Jadi supaya ya hasilnya, kan Allah maha indah betul, Allah kan senang keindahan, jadi setiap yang kita bikin dalam kehidupan harus indah tong asal-asal.
Kemudian saya juga mengapresiasi sepeda listrik Bedas ya, promosikan terus, bikin beberapa opsi-opsinya dan lain sebagainya. Eh, Termasuk saya lihat di YouTube, Kang. Jadi si motor listriknya teh dia sambil jalan, tapi pakai motor listrik, ya. Jadi sebari olahraga, ya, don, jika treadmill gitu, jalan kaki, weh. Jalan tapi pakai eta, itu juga bisa, ya. Terus tadi sama juga sepeda mah kan banyak modelnya ya. Nah, kira-kira itu ya. Jadi mudah-mudahan kesimpulannya dijaga komunitas ini. Makanya tadi saya nanya ini level Indonesianya ada nggak komunitas motor listrik atau mobil listrik? Kalau belum kita bikin. Kalau ada saya mau ikutan itu poinnya. Ya, saya mau jadi pembinanya lah. Jadi teori yang saya sampaikan ini harus didengar oleh semua yang berkepentingan. Gitu ya, semangat, atur nuhun, saya kira itu dari saya. Silakan kalau ada respon, mangga. Baik, boleh tepuk tangan dulu. Saya kira kalau pelopor soal perlistrikan kendaraan mah di Jawa Barat lah ya. Kang Emil yang jadi komandannya. Baik, Kang Emil masih ada waktu untuk ada yang bertanya silakan, mungkin juga aspirasi, itu khusus anggota komunitas dulu ya. Kalau untuk wartawan nanti ada doorstop. Ada yang mau disampaikan juga silakan. Sebutkan nama dan dari komunitas mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Indra dari Electric Bike Bandung Community. Jadi ini komunitas kami ini sudah berusia hampir sekitar 5 tahun, Kang Emil. Jadi awalnya itu kita mengumpulkan teman-teman yang penghobi, pengguna electric bike. Karena di kita itu banyak sebenarnya builder, terus juga banyak yang modifikasi. Nah itu kita saling komunikasi di sini gitu. Jadi alhamdulillah. Tapi walaupun kita namanya membawa nama Bandung, tapi anggota kita itu hampir sekitar 200 itu seluruh Jawa Barat. Ada yang dari Sukabumi, Cirebon, Tasik, Garut, dari juga Cimahi, Bogor juga ada gitu. Nah ini dalam kesempatan ini juga nih ada ya aspirasi dari teman-teman komunitas itu, gimana lah namanya jangan dipakai Bandung katanya gitu, tapi Jawa Barat gitu. Nah ini mumpung ada kesempatan mungkin Kang Emil ada usulan untuk nama, karena kita masih belum resmi komunitasnya, masih bisa di ini, dan kalau Kang Emil bisa bersedia untuk memberi nama komunitas yang mencangkup seluruh Jawa Barat, sehingga kita teman-teman yang ada di IBBC ini juga terakomodir gitu. Mungkin kami sangat senang sekali, dan insya Allah nanti mungkin Kang Emil bisa menjadi anggota kehormatan juga dari komunitas kami. Gitu yang pertama. Yang kedua, kalau kami pribadi banyak bergeraknya Kang Emil di sepeda listrik. Kenapa di sepeda listrik? Karena kita banyaknya komunitas-komunitas olahraga yang kemudian misalkan yang meningkat usia sepuh, nah dia pengen sepedahan tapi tetap bisa ini gitu kan, kesehatannya tidak terganggu. Akhirnya kita banyak convert dari sepeda biasa ke sepeda listrik gitu. Kemudian juga kami juga menyasar anak-anak SMP dan SD. Jadi daripada mereka itu dikasih sepeda motor, lebih baik kita kasih sepeda listrik. Jadi lebih aman dan juga lebih legal. Dan juga kita udah pernah ini juga survei juga, jadi orang tua itu mengantar ke sekolah itu rata-rata 4 kali bolak-balikan. Mengantar, pulang, itu pakai sepeda motor. Kalau si anak itu diberi sepeda listrik, pertama dia sehat, yang kedua juga tidak terlalu capek gitu. Dan mereka juga senang, karena mereka kalau pakai sepeda biasa mungkin sampai sekolah suka ngoprot lah gitu ya. Nah maka jadi kalau dengan dikasih sepeda listrik, nah ini bayangkan Kang Emil, mungkin ini kita berpikirnya mikro ya, tapi bayangkan berapa banyak siswa SMP, SD kalau misalkan kita itu kan untuk memakai sepeda listrik. Mungkin berapa penghematannya, juga kebiasaan anak-anak memakai sepeda motor, kebut-kebutan di jalan juga bisa terkurangi. Begitu. Mungkin itu dari kami, dan juga kami mohon juga dukungan dari pihak Pemda juga bahwa kita akan rutin mengadakan kegiatan lebih gencar, mungkin sebulan sekali atau apa, supaya mensosialisasikan kendaraan listrik lebih ke masyarakat gitu. Jadi kita mungkin mainnya mungkin tidak di high kelas menengah ke atas, tapi menengah ke bawah. Tapi ini mudah-mudahan kalau mereka yang sekarang sekolah sudah menggunakan listrik, begitu nanti dia meningkat dewasa, pemahamannya udah
udah berubah, udah nggak seperti orang-orang tua dulu gitu. Baik. Mungkin gitu aja. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijawab langsung, tampung dulu Pak Gubernur. Ya Kang, jadi betul itu ya. Sepeda listrik ini mengisi sebuah market baru, yaitu orang ingin bergerak tapi kadang-kadang punya keterbatasan fisik gitu ya, tapi ingin bersepeda. Kedua, saya juga ada dua tipe sepeda saya, sepeda yang biasa atau listrik. Sepeda listrik saya pakai kalau ada tanjakan aja. Ya karena Pak Gubernur kan zaman wali kota baju safari itunya banyak ngoprot kesang gitu. Kan harus tetap tampil glowing ya Bu ya. Jadi pas manggih tanjakan baru disetel gitu. Kalau enggak mah di boseh biasa. Nah itu mah pilihan ya. Nah jadi poinnya sama juga nanti Bu Ai ya, si teknologinya juga riset dengan yang Universitas Nottingham Inggris itu rupa-rupa. Termasuk saya kemarin kan mau di demo nelayan ya yang solar naik. Saya mikir sampai ngabandung-andung demo teh. Cek saya teh mun aya motor perahu nelayan listrik cek saya teh ya. Digana mau demo-demo nih karunya ya nelayan teh gitu. Makanya saya lagi nyari teknologinya. Ada sekarang di Pangandaran ya, tapi nyolok listrik lah untuk perahu sungai, jadi durasi waktunya terhitung. Nah itu udah keren, nggak ada di tempat lain. Jadi kalau kita ke Grand Canyon di Pangandaran, itu perahu-perahunya sudah perahu listrik. Tapi yang saya butuhkan juga adalah perahu yang atap perahunya pakai solar cell gitu. Pada saat dia 3 bulan tah si pelaut Indramayu nyari ikan ke Maluku, ke Papua teh, kan ngoprot etanya panas teh di tengah lautan mah, tidak ada pohon, tidak ada apa, itu mah energi luar biasa kan ku ilmu, nah, saya belum nemu, makanya tolong cariin, katanya di Norwegia ada, di luar negeri, tapi kalau enggak tantang pusat riset yang bisa bikin, perahu nama sama aja, jadi perahunya mah gitu ya, biasa si Indramayu. Cuman mesinnya sama kayak tadi konversikan, dikerok, jadikan mesin listrik, tapi pakai solar cell gitu, coba cariin Bu. Bergerak tapi pakai solar cell, kalau ini kan kita kan bergerak karena nyolok ya, karena kita di darat, bertemu lagi dengan rumah, dengan warung, tapi kalau di tengah lautan kan nyolok kemana, kecuali ke hidung sendiri. Ya. Nah jadi itu Bu tantangan, saya ingin Januarian adalah kalau bisa, sehingga lengkap Jawa Barat mah gitu, di sepeda, tim motor, tim mobil, perahu pencari ikan semua sudah siap, tinggal dikampanyekan. Nah itulah Jabar Juara teh maksudnya eta, kepada hal-hal kebaikan. Jadi itu Kang, nanti nama saya cari, Bapak Gubernur pasti pakai singkatan lah ya. Maskara, mobil aspirasi kampung juara gitu. Banyak program-program. Saya kira itu. Baik. Masih ada satu lagi? Satu lagi? Sebelah sini barangkali ada. Ibu? Boleh, silakan. Tapi singkat. Ini dulu, ibu-ibu dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Bapak Abdi Asri ti Cimahi. Hanya ingin menyampaikan pengalaman saja Bapak untuk memakai motor listrik itu memang betul saya rasakan hemat sekali Bapak gitu ya. Jadi saya bolak-balik itu sekolah. Kebetulan saya mengajar Bapak di Cimahi di Pasir Kaliki Mandiri 2. Kebetulan ini teman saya juga, jadi satu sekolah kami ada 3 motor listrik. Iya, betul Bapak. Awalnya, gimana Pak? Merek apa? Saya Isigo 5, Bu Novi Isigo 2, kemudian Pak Ramdhani memakai gesit. Jadi awalnya juga saya tidak tertarik Pak awalnya. Mending bensin gitunya Ibu. Tapi setelah
diracun oleh teman saya. Aduh, awalnya diracun tapi akhirnya menjadi madu gitu ya Pak ya. Saya rasakan betul Bapak, jadi betul menghemat sekali. Jadi saya bolak-balik itu dari rumah ke sekolah itu hanya 0%. Jadi 0% Pak, jadi 100%. 0 rupiah, betul, 0 rupiah, maaf, 0 rupiah. Jadi tidak mengeluarkan sepeser pun uang yang awalnya biasanya saya 1 minggu itu mengeluarkan kurang lebih 20.000 gitu. Gitu Bapak, mungkin ini pengalaman saya memakai motor listrik. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu teh guru SD, SMP, SMA? SD Bapak, Oke. mohon. Teman guru pasti banyak yang naik motor bensin kena ya? Laras Bapak. Pernah dibandingkan sebulan ibu anggap gajinya sama tanda kutip lah ya, Iya. mirip-mirip. Ibu menghemat berapa dibanding si teman ibu yang pakai bensin per bulan? Apa pernah dihitung nggak? Kurang lebih biasanya saya 1 bulan itu 300.000 Pak, Pakai bensin? pakai bensin. Sekarang enggak. Iya, kalau pakai tadi teori cuman 1/4 ya, Ya, kalau nyolok listrik itu harus bayar kan? iya betul. Berarti 300.000 bensin dibagi 4. 75.000 ya? Ya itu. Ngecasnya di sekolah Pak. Oh ngecasnya di sekolah. Jangan hemat Bapak. Palingan 0 rupiah atuh Pak di sekolah ngecasna. 0 rupiah Bapak. 75.000 na Pak Gubernur nu mayar. KPBD bayar listrik sekolah. Ngecasnya di sekolah. Mohon Bapak. Palingan 0 rupiah. 0 rupiah. Ya udah nggak apa-apa lah. Rezeki naik. Rezeki Berarti luar ibu dengan kolega guru, ibu 0 rupiah, si kolega itu dari gaji Bu PNS, Laras Bapak. gaji PNS-nya beda 300.000. Wah 300.000 sebulan ya Bu? Laras. Kali setahun seberapa sok? 3,6 juta ya? Wah, ibu yang ngehemat 3,6 juta, ibu yang pakai bensin keluar gitu, ya padahal sama ya gaya hidupnya. Ya itulah, jadi cerita ini Bu ya, coba bikin konten kreatif tapi ya, ini ide dah, Pak Gubernur sama orang keren. Bandingkan bikin kayak film semenit, nu hiji bensin, nu hiji si ibu gitu ya. Terus nu hiji sama Pak, ada filmnya di Vlogger KW. ya dibikin lagi sama Pemprov Jabar. Nu hiji ambek-ambekan beak duit, nu hiji tepuk tangan, beli krim siang, krim malam gitu. Ya, lucu-lucuan. Iya Pak. Mau Siap. glowing pakai motor listrik gitu. Kenapa glowing? Karena ada budget buat beli skincare. Ya. Mat ya bikin videonya. Nah itu yang saya maksud Bu Kadis, tolong bikin konten-konten yang kreatif. Kalau super kreatif saya posting di IG saya buat di promosi. Terus apa cerita si ibu ini tadi yang komunitas lain. Oke terakhir akan Silakan, tadi mau sharing. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun Bapak Gubernur. Nepangkeun abdi Yusuf di Cimahi, Pak. Posisi baterai di Cimahi 100%. Harusnya abdi ngegesit 2 baterai. Dugi ka dieu sisa 10%. Janten taya biaya pisan gitu nya. Komo di dieu tos diseogikeun. Tuangeun janten res-res tawadu gitu abdi, Pak. Ai sugan teh disagikeun charger. Ya charger di parkiran tadi. Alhamdulillah. Janten tawadu gitu. Tah, Pak. eta pertanyaan lah. Urang kan tadi parkir, pas parkir kan aya colokan. Pertanyaan ke pengelola di cas teh eta harga. Kan biaya listrik eta. Hah? Nah, bukan itu soalnya. Jadi si pengelola ini Renggani mensubsidi Anda pas parkir kan. Karena belum ada teorinya, sajam seberapa rupiah, nanti mah dihitung ku Bu Ai, ya. Jadi idenya itu udah bagus, tapi tetap kudu mayar kan, ya. Nanti sampai suatu hari kalau rumusnya dipahami, warung-warung tradisional di sisi jalan, di Garut, di Ciamis, karena sudah paham ya, Pak izin mau nyolok listrik seberapa menit, sajam, udah tahu dia harus bayar berapa kan, gitu. Bukan saridona deui. Terus. Ya.
nyambi mah ya pengintan jadi Sunda itu. Membuka mindset saja. Kebetulan saya sehari itu kan pekerjaan saya ternak teri Pak, nganter anak istri. Istri saya kerja di Hasan Sadikin, saya rumah di Cimahi. Saya sehari 2 kali PP Pak, 2 kali pulang pergi, nganter, pulang, nanti jam 2 jemput pulang lagi. Waktu pakai BBM saya sehari bisa 20.000. Sehari 20.000. Ketika tahun 2020, kebetulan saya kena racun juga sama Bapak Ramdhani dulu. Emang rencana saya pingin ganti motor, cuman yang beda. Ya udah listrik aja. Akhirnya saya beli listrik, walaupun emang agak ragu, tapi Bismillah, saya penikmat teknologi. Alhamdulillah, dari tahun 2020 sampai sekarang, listrik yang pernah saya pakai di rumah itu cuma selisih 2 hari. Kan saya pakai token 200.000, biasanya habis 15 hari, sekarang habis 13 hari. Jadi cuma selisih 2 hari. Iya, jadi uang... Nyoloknya di Hasan Sadikin. Wah, tuh kayaknya tuh Pak. Entang tuh Pak. Abi mah di bumi ya Pak. Terus uang yang 20.000 sehari kalau dikalikan dengan jumlah hari kerja istri itu 400.000, uangnya bisa untuk bayar listrik. Jadi di situ kita bisa melihat nikmat apa yang kau dustakan gitu Pak. Bulanan tidak ada oli, pajak juga Pak, cuman 54.300 setahun. Pernah saya ke orang Sapsat, Bu, bisa gak Bu saya bayar 4 tahun? Wah gak bisa katanya Pak, harus setahun katanya gitu. Jadi pajaknya emang murah banget. Lamun BBM bayar pajaknya seberapa tahun? 54.300. Listrik. BBM. Oh ya, saya pakai Pixan itu sekitar 300.000. Ya 300.000 setahun sih. Iya, iya. Terus ketika saya membeli motor gesit, alhamdulillah banyak sekali objekan Pak. Saya pernah dipanggil ke hotel untuk jadi pembicara, ya Om ya. Golosor 100.000 gitu Pak. Luar biasa Pak, ya Pak. Saya baru punya motor listrik banyak objekan Pak. Pernah ditelepon oleh mahasiswa untuk bantu skripsi, transfer 500.000 gitu. Ini bukan kode ya Pak, bukan ya Pak ya? Tentang motor listrik. Iya Pak gitu. Oh, dianggap pakar gitu. Nah gitu Oh. Pak, alhamdulillah sharing-sharingnya. Kalau dihitung sering ya Pak Ram ya? Iya gitu. Pernah di kontrak sama PLN, pernah gitu ya. Baru saya beli motor listrik ini banyak berkah gitu Pak yang saya terima Pak. Untuk itu kepada rekan-rekan yang ada di sini, mari kita berhijrah gitu. Gitu aja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan, tapi saya pesan ke Ibu nantinya kalau itu mengirit 300.000, tapi di pos lain jadi boros nggak? Sahur Pak Gubernur tadi jadi glowing, jadi apa gitu. Nah, gitu, anggarnya boros. Hatur nuhun Ibu dan Bapak, Pak Gubernur ada closing statement enggak? Ya ginilah, Anda semua adalah perintis ya dari sebuah gagasan besar, butuh keistiqomahan. Istiqomah itu berat, yang ringan itu istirahat. Nah, jadi untuk istiqomah, mari kita rajin-rajin berkomunikasi. Pokoknya sarupaning energi terbarukan, mobil, motor, sepeda, perahu listrik, ngobrol jeung Pak Gubernur. Saya kalau udah pensiun juga pasti itu mah passion saya Pak. Ya, jadi nggak ada hubungan dengan jabatan kan. Tapi dengan jabatan lebih terakselerasi lah karena saya punya power untuk ngambil keputusan kan. Tapi enggak juga memang sudah jadi minat saya. Jadi oleh karena itu kita dorong terus, perbanyak ya Bu Ai. Sekarang tahun ini September 2022 ini populasi kita baru 1.500 individu, tahun depan harus berlipat-lipat, makanya bikinin tadi ya marketing. Nah kalau saya bikinin video, langsung pakai duit weh. Ibu namanya siapa tadi maaf? Asri. Gitu. Ibu Asri gara-gara pakai motor listrik setahun menghemat 3,6 juta gitu. Betul kan ya? 300.000 kali 12 bulan ibaratnya kan. Pak siapa? Pak Yusuf gara-gara mobil listrik dapat rezeki jadi pembicara
di mana-mana. Ente, Pak Yusuf tadi menghemat berapa? 400.000 sebulan. Oh, oli ganti sebulan sekali ada 100.000. Iya, jadi nggak belanja. Ya, berarti 500.000 kali 12 bulan. 6 jutanya. Nah, gitu aja, ya. Jadi 3,6 juta dihemat setahun, 6 juta setahun. Mangga mau pilih mana? Tetap gaya hidup yang konvensional atau gaya hidup baru, hijrah malah menghemat. Asa piraku tidak turutan mah gitu. Coba bikin konten kreatifnya mah. Oke ya, jadi bintang iklan ya, yang Pak Gubernur ya. Dari pembicara jadi bintang iklan nanti. Golosor. Langsung cash and carry Pak. Kode baik. Baik, Ibu dan Bapak, Kang Teteh, alhamdulillah di Tepas volume ke-15 ini kita sudah menyelesaikan kerja kita untuk mulai kita berkampanye tentang hijrah dari BBM ke listrik. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Pak Gubernur, Kang Doni, hatur nuhun, Bu Kadis, hatur nuhun. Yang saya bangga bayangkan nanti kalau sudah menjadi terkonversi semua ke listrik, kita senyap Pak di jalanan ya, nggak ada bising-bising lagi. Nah gitu Pak. Enggak gini. Saya tahu manusia itu senang dengan musik. Makanya mobil listrik Eropa yang premium dia ngasih opsi aplikasi suara knalpot. Gitu. Iya. Jadi mobil listrik. Jadi tiasa gegerungan anggarannya Pak. Boy, iya yang suara Ferrari pencet. Gitu. Padahal listrik. Kita mah jadi pilihan jika ngagedekeun naon tape gitu. Kalau harus ada suara mah. Baik. Oke. Kita foto dulu. Ya, baik terima kasih dan aplaus sekali lagi untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin.